Ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama fungsi dasar if bersarang atau if nested, atau disebut juga dengan if bertingkat. Kemudian di sini juga akan dibahas if yang berisi dengan operator and dan or, ya. Kita akan bahas ke pembahasan yang pertama. Nah, spreadsheet ini bisa teman-teman gunakan juga nanti ya di Microsoft Excel. Nah, nanti bisa menggunakannya di Excel dengan cara download, kemudian ambil dalam bentuk Microsoft Excel. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Ini adalah rumus dasar dari if. Nah, jika di Excel, rumus umumnya dituliskan seperti ini. If logical test, value if true, value if false. Logika ya untuk mengembalikan nilai apabila bernilai benar dan apabila bernilai salah, yang nantinya disesuaikan dengan logical test-nya atau ekspresi logikanya. Penggunaan if dasar itu untuk menyelesaikan persoalan logika sederhana, bernilai true jika terpenuhi logical test atau ekspresi logikanya, dan false jika logical test tidak memenuhi nilai true. Oke, kita akan bahas yang pertama ya. Di sini ada contoh kasus. Jika nilai ujian lebih besar dari atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Di bawah itu harus perbaikan. Nah, bagaimana cara membuat rumusnya? Kita ketik sama dengan if. Kemudian yang menjadi logika ekspresi atau ekspresi logika adalah nilai yang ingin diuji. Misalnya ini 80 yang ada di sel D4. Nah, kemudian lebih dari atau sama dengan 70, maka dengan titik koma, tanda kutip, lulus, harus perbaikan. Nah, jadi kita akan bahas di sini ya, untuk teman-teman yang baru belajar. Nah, ini adalah logical test-nya. Yang akan diuji di sini adalah baris yang pertama dari nama A yang mempunyai nilai 80. Ini yang menjadi logical test-nya adalah lebih dari atau sama dengan 70. Akan bernilai lulus. Kalau di luar dari ini, harus perbaikan. Nah, kita enter. Nah, dan muncul lulus ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dan di sini bisa kita lihat hasilnya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang if nested ya. Nah, if nested ini manfaatnya untuk memecahkan persoalan logika dengan beberapa logical test atau ekspresi logika. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya. Ada beberapa if yang diterapkan di sini. Jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 80, maka sangat baik. Lebih besar atau sama dengan 60, maka baik. Kurang dari 60, maka keterangannya cukup. Nah, kita akan terapkan. Kita buat rumusnya sama dengan if. Kita akan uji nilai dari sel D2 ini 80. Kemudian kita akan terapkan kondisi yang pertama ini. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, titik koma, keterangannya sangat baik. Nah, setelah itu kita beri lagi titik koma dan kemudian tulis lagi if. Nah, kurung buka, kita terapkan yang kedua. Nah, jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60, berarti kita klik lagi D2, lebih dari sama dengan 60, maka keterangannya baik.
Setelah ini berarti di luar itu akan bernilai false. Kita beri titik koma, kemudian yang false-nya itu adalah cukup. Kita beri keterangan cukup. Tutup kurung, beri lagi tanda kurung 1. Karena ada 2 if di sini ya. Oke, kita enter. Dan bisa kita lihat hasilnya. Tarik ke bawah. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke penggunaan operator AND di dalam if. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengecek apakah 2 atau lebih kondisi bernilai benar. Fungsi ini dapat digunakan untuk menambahkan kondisi yang harus terpenuhi seluruhnya untuk menghasilkan nilai benar, atau true, atau salah, false. Ya. Di sini ada clue ya, petunjuknya. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 65 dan apabila kehadiran lebih dari atau sama dengan 80%, maka lulus. Nah, ini untuk yang nilai true. Apabila tidak memenuhi, maka lulus bersyarat. Nah, ini adalah nilai untuk falsenya. Nah, kita akan buat rumusnya ya. Kita hapus dulu. Oke, kita akan terapkan sama dengan if. Nah, kemudian kita akan buat ya kondisi yang pertama, yaitu jika nilai lebih dari atau sama dengan 65. Nah, kita akan uji dulu yang ada di sel D2, lebih dari sama dengan 65. Setelah itu, kita kembalikan lagi ke sini ya, ke setelah kurung buka, kita berikan operator AND. Kita ketik AND, kemudian kurung buka. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan kondisi yang kedua. Kondisi yang keduanya adalah apabila kehadiran lebih dari atau sama dengan 80%. Jadi kita pilih yang C2 ini ya. Jadi, atau sama dengan 80. Nah, lalu kita tutup kurung. Rumus ini mengisyaratkan apabila dua kondisi ini terpenuhi, maka akan bernilai true. Kalau tidak, atau salah satu saja yang tidak memenuhi, maka akan bernilai false. Kita beri titik koma, kemudian kita ketikkan lulus, kemudian titik koma lagi, lulus bersyarat. Kita tutup kurung dan enter. Nah, sehingga hasilnya akan muncul. Kita centang isi otomatis, disarankan. Oke, kita akan lanjut lagi, teman-teman, di pembahasan yaitu penggunaan OR di dalam if. Nah, di sini bisa kita baca dulu ya, untuk mengecek apakah salah satu atau lebih kondisi bernilai benar. Ini adalah manfaat dari penggunaan OR di dalam if. Jadi fungsi ini dapat dipergunakan untuk menambahkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi sebelum rumus if menghasilkan nilai benar atau salah. Jadi kalau yang tadi itu dua-duanya harus terpenuhi. Kalau yang satu ini atau OR ini bisa salah satu terpenuhi ya. Oke. Kita akan buat ya, di sini ada clue-nya. Jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 65, atau jika siswa tersebut mencapai persen kehadiran lebih besar atau sama dengan 80, maka dinyatakan lulus. Nah, ini bernilai true ya. Nah, sebaliknya lulus bersyarat. Apabila dua kondisi tidak terpenuhi, bernilai false. Apabila salah satu saja terpenuhi, dia akan bernilai true. Kita
Kita buat rumusnya sama dengan if, kemudian kita tuliskan kondisi yang pertama, apabila nilai ujian lebih dari atau sama dengan 65. Nah, kita kita kembali lagi ke setelah kurung buka, kita ketik OR. Beri lagi tanda kurung buka. Titik koma, kita tulis kondisi yang kedua, yaitu apabila persen kehadiran lebih dari atau sama dengan 80. Kita tutup kurung dan titik koma, lulus. False-nya lulus bersyarat. Tutup kurung dan enter. Sehingga bisa kita lihat hasilnya ya. Kita tarik. Dan di sini bisa kita lihat semuanya lulus karena salah satu dari kondisi yang tadi terpenuhi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.